Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di Jumat ini dan seterusnya marilah sama-sama kita, siapapun kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kita kerjakan perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangannya Allah. Bersyukur kita, alhamdulillah, sampai ini hari Allah masih berikan nikmat, di mana banyak orang yang masih kena kekeringan, susah mencari air, di mana orang yang masih banyak kebanjiran, payah untuk beraktivitas. Banyak juga saudara-saudari yang terbaring di rumah sakit atau di rumahnya sendiri, berhari, berminggu, berbulan, bahkan mungkin ada yang bertahun. Kita alhamdulillah melangkah kaki kita, merayun tangan kita, sehingga saat ini Jumat ini sampai di masjid ini. Salawat beriringkan salam mari kita kirim kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahanlah kita semua yang ada di masjid ini Siratul Jannah mendapatkan syafaat atau pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gunanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah masuk Jumat kedua di hari raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Terasa waktu itu cepat. Banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar, mungkin juga banyak yang kita lakukan, dan juga banyak yang kita ucapkan. Oleh karenanya, diingatkan lagi kita supaya tetap mempertahankan ketakwaan, artinya tetap berada di dalam kondisi yang baik atau fitrah. Jangan malah tiap tahun bertambah pula kesalahan atau dosa kita, baik itu kepada Allah Sang Pencipta maupun kepada kita sesama manusia. Makanya apapun yang sudah dilakukan orang dulu dan itu baik, mesti juga kita lakukan dan kita teruskan sampai sekarang ini. Gotong royong orang dulu, gotong royong pula kita. Saling bahu-membahu, bantu-membantu yang lemah orang dulu, saling bantu-membantu juga kita orang sekarang ini. Perhatikan siapapun yang terdekat orang dulu, kita juga begitu. Memaafkan orang dulu, mestinya kita orang sekarang juga lebih pandai, lebih memaafkan.
halal bihalal itu adalah tradisi orang dulu yang sampai saat ini mungkin masih ada yang melakukan. Ia di kampung-kampung ataupun di tempat-tempat kerja mereka atau di tempat-tempat yang mereka biasanya berkumpul atau bersama. Ini pertama kali rupanya terjadi pada tahun 1948. Pada tahun itu Presiden kita pertama Insinyur Soekarno meminta pendapat kepada seorang ulama namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kemudian dipanggillah ke dalam istana Presiden karena banyak waktu itu elit-elit politik, orang-orang hebat di partai-partai politik yang tidak mau bersatu, tidak mau bersama, tidak mau satu jalan. Mungkin ada partai yang namanya Masyumi, mungkin ada nama partainya PNI, mungkin ada nama partainya Marhen. Pokoknya partai-partai itu pembesarnya nggak mau saling duduk satu meja. Dimintalah pendapat kepada ulama ini, Kiai Haji Wahab. Lalu apa kata Kiai Haji Wahab? Gimana kalau kita adakan silaturahim nanti pada waktu Idul Fitri? Lalu apa kata Bung Karno? Silaturahim kan sudah biasa. Saya mau istilah yang lain. Lalu mendengar itu Kiai Haji Wahab agak sedikit berpikir, kemudian meneruskan perkataannya. Begini kata Kiai Haji Wahab, para elit politik itu kan tidak mau bersatu gara-gara saling menyalahkan. Sama juga lah kalau kita di tempat ini, di keluarga kita, adik kakak saling menyalahkan, mungkin sampai setahun 2 tahun tidak mungkin tidak bersama-sama, mungkin begitu. Kalau saling menyalahkan, ini memegang kebenarannya, itu memegang kebenarannya, itu payah itu bersatu. Saling menyalahkan. Lalu disambung sama Kiai Haji Wahab, saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu kan haram. Supaya tidak ada dosa, maka harus saling memaafkan. Supaya saling memaafkan itu bisa terjadi, dikumpulkanlah mereka duduk satu meja, dan setelah itu baru mereka bisa saling menghalalkan. Menghalalkan inilah yang diambil dari kata halal bihalal. Halal terdiri pengulangan kata halal, di tengah-tengahnya ada kata bi. Kalau kata majmuk tersebut diartikan seperti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu artinya adalah acara memaafkan pada hari Lebaran. Maka dalam halal bihalal terdapat unsur kita kembali lagi seperti saudara kembali atau ukhuwah Islamiyah. Inilah yang dikaitkan dengan surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebetulnya yang mampu kita untuk saling bermusuhan itu musuh kita setan itu. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ikhwatun, adalah saudara, wa aslihu, maka perbaikilah, baina akhawaikum, di antara saudara kalian, saudara kandung, saudara keluarga besar, saudara masyarakat, saudara tempat kerja, saudara sebangsa dan setanah air. Wattaqullah, dengan dasar takutlah kita kepada Allah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalau sudah kayak gitu, Allah pun akan menyayangi kita. Kalau sudah Allah menyayangi kita, itu tadi terhindar kita dari beragam banyak musibah. Bahkan mungkin di Indonesia ini tidak ada lagi perang kayak seperti zaman Jepang Belanda dulu, karena Allah sudah menyayangi kita. Seorang ulama namanya
Al-Halim Mahmud ketika dia membahas makna ta'kulu pada ayat wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah, jangan kau makan kecuali dengan menyebut nama Allah. Dia memahami bahwa ayat itu sebagai larangan memakan dan juga larangan melakukan aktivitas apapun perbuatan kita yang tidak didasari oleh ridho Allah. Dengan demikian, seluruh aktivitas yang dilakukan hendaklah bersifat halal. Itulah yang dimaksud dengan tanpa noda, tanpa dosa, kembali ke fitrah atau Idul Fitri. Bukan hanya cuman lebaran orang, lebaran kita, siap puasa orang, siap puasa kita, tapi masih ada di dalam hati kita perasaan dendam atau benci yang sangat membenci kepada seorang ataupun beberapa orang. Ini mesti harus kita buang, bahkan singkirkan sejak mulai tahun ini sampai tahun-tahun kita nanti kembali kepada Allah. Apalagi sudah banyak peringatan, banyak orang yang meninggal, tetangga-tetangga kita, saudara kita. Pokoknya kita sekarang di bulan suci Ramadan, mungkin sampai hari Idul Fitri ini, di Pantau ini ada juga yang meninggal. Itu berarti menandakan kita meninggallah kita nanti masing-masing dalam keadaan tidak lagi membawa dosa, dendam, amarah, emosi yang tidak teratur, ataupun namanya singkatnya tidak di dalam ketakwaan. Ba'tadiru ya ulil absar fa'andakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim